Baik, saudara-saudara mahasiswa semuanya, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Siddham. Om Anubadrah Kratawoyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan via Zoom ini. Ini merupakan pertama kali kita bertemu. Minggu lalu Bapak Ibu mengikuti kegiatan KKN. Mohon maaf tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara daring melalui Zoom ini. Nah, dalam perkuliahan kita awali dengan berdoa. Kan sudah tahu tata tertibnya. Apakah sudah disampaikan harus menggunakan jas alma mater kalau sudah ada? Sudah ada jas alma mater? Belum, Pak. Belum, Bapak. Kalau belum ada, menggunakan pakaian rapi, setidaknya berkerah. Korti, tolong pimpin doanya. Nggih, Pak. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saudara Ketut Dwi Kayana sudah memimpin doanya. Ini adalah ritual yang harus kita laksanakan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Apapun itu, mari kita awali dengan doa supaya kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Jadi kita yakini beliau melindungi kita, menyertai kita dalam setiap gerak dan langkah kita. Dan akhirnya, pada akhir kegiatan, kita juga melakukan doa untuk mengucapkan rasa syukur karena kegiatan yang sudah kita lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Ini harus menjadi habit, ini harus menjadi kebiasaan kita. Awali sesuatu itu dengan doa dan diakhiri dengan doa. Kita sebagai makhluk hidup, insan manusia yang beragama Hindu, khususnya di sini, meyakini ada hal-hal yang di luar nalar kita yang tidak mampu kita terka bisa terjadi. Makanya kita perlu berdoa supaya berjalan baik dan lancar. Perkuliahan online ini juga ada kendala teknis, kendala signal, dan ada kendala-kendala lain yang mungkin saja terjadi saat perkuliahan ini. Jadi kita minimalisir itu supaya perkuliahan berjalan dengan baik dan lancar. Itu harapan kita bersama. Mata kuliah kita pada hari ini adalah pengantar ilmu komunikasi. Apakah sudah ada yang pernah membaca baik di buku, jurnal, artikel, atau sumber-sumber lainnya seperti internet terkait dengan pengantar ilmu komunikasi? Apakah sudah ada yang membaca? Belum, Pak. Belum. Ya. Idealnya
saudara-saudara mahasiswa mempersiapkan diri. Karena silabus dan RPS sudah Bapak bagikan. Jadi di sana ada apa-apa yang secara garis besar yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Sudah tahu kan nama Bapak di RPS silabus itu kalau saudara-saudara membacanya? Apa perlu Bapak memperkenalkan diri lagi? Perlu? Luar. Perlu, Baik. Pak. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mohon izin Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Inyoman Buddha Asmara Putra. Bapak dari Gianyar, Desa Pacubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Bapak sekarang tinggal di Desa Petandakan, Banyar Pondok. Bapak sudah berkeluarga. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait identitas Bapak? Cukup ya? Bisa dipanggil Bapak Nyoman atau Bapak Buddha. Tergantung teman-teman mana yang lebih fasih memanggilnya. Serahkan. Bapak serahkan kepada teman-teman. Baik. Bapak share screen ya. Apakah sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Bapak. Baik. Sudah, Pak. Jadi dalam perkuliahan 1 semester ke depan ini, saudara-saudara mahasiswa akan Bapak berikan beberapa tugas. Yang pertama, tugas individu membuat makalah. Lalu nanti dipresentasikan. Selanjutnya tugas kelompok. Dibagi ya masing-masing 3 atau 4 kelompok. Kelas ini membuat 1 tugas kelompok. Dan nanti juga akan ada seminar. Jadi para dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi nanti luarnya ada berbentuk seminar. Nanti siap-siap teman-teman mengikuti seminar. Karena masih dalam keadaan pandemi ini, kita menggunakan atau melakukan webinar jadinya secara daring. Jadi minimal kehadiran teman-teman di sini 75% dari 16 kali pertemuan. Mohon patuhi syarat itu supaya dilancarkan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disiplin mengikuti perkuliahan, kerjakan tugasnya dengan baik, ikuti UTS, ikuti UAS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Apakah semua sanggup akan syarat-syarat tersebut? Sanggup, Pak. Baik, Sanggup, Pak. ini adalah ritual tantangan dari mahasiswa. Banyak dosen yang akan memberikan tugas, baik pribadi maupun kelompok. Jadi teman-teman harus kerjakan dengan baik dan kumpulkan tepat waktu. Kedisiplinan itu menjadi salah satu penilaian. Bukan hanya di UTS maupun UAS saja.
Jika kehadirannya tidak 75%, teman-teman tidak bisa ikut UAS. Baik, terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, kita bertanya, diawali dengan bertanya, apa sih sebenarnya komunikasi itu? Mengapa kita berkomunikasi? Apa yang terjadi jika dalam hidup ini kita tidak berkomunikasi? Bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar? Nah, mungkin kita merasa berkomunikasi itu adalah hal yang biasa, yang setiap hari kita lakukan. Apakah perlu mempelajari ilmu komunikasi lagi? Sedangkan komunikasi sudah kita lakukan setiap hari. Itu pertanyaannya. Mengapa belajar ilmu komunikasi ini penting? Apa yang terjadi jika dalam hidup ini kita tidak berkomunikasi? Nah, baik, sebagai pembuka diskusi, Bapak ingin melempar ke forum, apa sih sebenarnya itu komunikasi? Apakah hanya sekedar cuap-cuap? Hanya sekedar bergosip? Hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita tanpa ada etika dan sopan santunnya? Bagaimana menurut pandangan teman-teman? Silakan, siapa yang mau berpendapat dan siapa yang mau mendebat atau menambahkan, dipersilakan. Saya, Pak. Ya, Pak. Baik, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Niputu Arista Dwi Lestariani. Menurut saya, komunikasi itu adalah suatu upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi, dan sebagainya, agar diketahui dan dimengerti oleh orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Niputu Arista. Yang lainnya, silahkan keluarkan pendapatnya. Ya, Pak. Baik, Kadek Danila. Baik, saya di sini akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan komunikasi. Menurut saya, komunikasi adalah suatu hal yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi secara efektif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih, Pak. Zoom. Ya, silakan. Yang lain yang mau berpendapat. Saya, Pak. Saya. Putu Rida. Baik, menurut saya ilmu komunikasi itu suatu kegiatan yang dilakukan satu orang atau lebih atau kelompok untuk menghubungkan satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi. Terima kasih, Pak. Baik. Ada yang ingin berpendapat lagi? Bapak persilahkan. Saya, Pak. Saya, Pak. Komang Dio. Baik. Perkenalkan, nama saya Komang Dio Artayasa. Di sini tadi sudah dijelaskan komunikasi itu merupakan proses pemberian informasi dari satu orang atau organisasi atau kelompok kepada orang lain dan kelompok lain. Namun tidak hanya berhenti itu saja, Pak. Komunikasi juga harus ada feedback-nya atau responnya dari orang lain yang sudah menerima informasi itu. Dan komunikasi juga menggunakan media-media tertentu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih, Pak. Baik, sudah ada 4 orang yang berpendapat. Jika ada, Bapak berikan kesempatan lagi satu. Saya, Pak. Bekti Nugroho Setiawan. Sebelumnya, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Dawan. Kenapa kira perlu berkomunikasi, Pak? Karena manusia sebagai makhluk hidup sosial tidak bisa hidup sendiri. Contohnya, kita harus berkomunikasi agar orang lain tahu apa yang kita sampaikan atau yang kita inginkan, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, bagus. Baik, terima kasih, Bekti. Sudah ada beberapa teman-temannya yang berpendapat, semuanya memenuhi unsur-unsur dari komunikasi itu. Sudah ada yang mengatakan kita berkomunikasi untuk menginformasikan, menyampaikan sesuatu, ada pesan, ada seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dengan media tertentu dan apa feedbacknya. Ada timbal balik dari proses komunikasi itu. Kurang lebih seperti itu. Apa itu komunikasi? Jadi kita menyamakan persepsi dengan orang lain. Kita menyampaikan pesan apa yang kita inginkan dari orang lain itu. Misalnya, Bapak menginginkan Bekti untuk hadir di kampus dalam bimbingan skripsi. Lalu Bapak menghubungi Bekti melalui telepon. Jadi, Bapak sebagai komunikator, Bekti sebagai komunikannya, telepon sebagai medianya, pesannya meminta Bekti untuk ke kampus dalam rangka bimbingan skripsi. Nah, feedbacknya, apakah Bekti bisa hari ini, atau besok, atau kapan? Ya, misalnya Bapak minta Bekti, bagaimana, apakah Bekti bisa hari ini ke kampus untuk bimbingan skripsi? Jadi feedbacknya, bagaimana Bekti? Apakah seandainya Bekti Bapak minta ke kampus sekarang untuk bimbingan skripsi, apakah Bekti bersedia? Sedia, Pak. Ya, berarti feedbacknya bersedia, jadi sanggup untuk melaksanakan pesan yang Bapak sampaikan. Jadi komunikasi itu efektif. Itulah salah satu contoh komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan komunikator sampai pada komunikan dengan baik dan mendapatkan feedback atas pesan itu. Itu efektif. Ada komunikasi yang tidak efektif. Komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui media telepon, tetapi signalnya buruk, sehingga pesan yang disampaikan tidak jelas atau sepotong-sepotong. Itu disebut noise. Noise itu gangguan dalam komunikasi. Ini yang perlu kita antisipasi. Mudah-mudahan tidak ada noise dalam perkuliahan daring kita ini. Signalnya baik, peralatan teknis berfungsi dengan baik, sehingga pesan yang Bapak sampaikan kepada saudara-saudara mahasiswa dapat diterima dengan baik dan ada feedbacknya. Saudara-saudara paham atau saudara-saudara mengajukan pertanyaan kepada Bapak terkait materi hari ini. Seperti itu. Apakah semuanya paham atau ada yang ingin ditanyakan?
Jika tidak, mari kita lanjutkan. Mengapa kita berkomunikasi? Ya, seperti yang tadi sudah saudara-saudara sebutkan, kita membutuhkan informasi. Kita ingin mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kehidupan kita. Kita tidak hanya manusia atau makhluk individu. Kita adalah makhluk sosial. Jadi kita perlu berinteraksi, berkomunikasi. Saudara-saudara mempunyai uang yang banyak, apabila tidak mampu berkomunikasi dengan baik, tentunya saat ke supermarket, saudara-saudara tidak akan mendapatkan sesuatu yang saudara inginkan. Karena saudara membisu 1000 bahasa. Meskipun saudara membawa uang yang banyak, tidak akan bisa mendapatkan keinginan saudara. Jadi, komunikasi ini sesuatu yang vital, yang penting dalam hidup ini. Nah, apa yang terjadi jika dalam hidup ini kita tidak berkomunikasi? Ya, kita akan menjadi makhluk yang terasing. Kita tidak bisa menyusun kata-kata yang baik untuk menyampaikan maksud hati kita kepada orang lain. Kita miskin, dalam tanda kutip, miskin akan komunikasi itu. Jadi kita tidak sesuai dengan kaidah-kaidah baku dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya dalam bertanya, ada kalimat tanyanya dulu. Apa, mengapa, bagaimana, di mana. Jadi orang yang tidak belajar ilmu komunikasi tentunya mungkin menyepelekan hal itu. Bagaimana membuat kalimat tanya yang baik. Yang harus diawali dengan kata tanya itu. Apa, mengapa, bagaimana, di mana. Jadi kita akan terbiasa melakukan hal yang sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan peraturannya. Nah, tentunya berkomunikasi tidak hanya sekedar cuap-cuap. Ada etika komunikasi. Etika yang baik dan benar. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Bagaimana kita berkomunikasi dengan guru, dengan dosen, dan rekan-rekan sejawat lainnya. Jadi itu ada etikanya. Penting ini kita ketahui bersama supaya kita terarah dalam menyampaikan sesuatu, dalam mengungkapkan keinginan kita terhadap orang lain. Sesuatu yang baik jika dalam penyampaiannya kurang baik akan diterima tidak baik oleh orang lain. Jadi seperti itu. Tidak boleh hanya maksud hati kita saja baik, tetapi penyampaian kita harus juga baik, akan sempurna hasilnya. Seperti itu. Jadi belajar ilmu komunikasi, belajar etika berkomunikasi yang baik dan benar. Ini pentingnya belajar ilmu komunikasi. Apalagi sekarang berkomunikasi di media sosial. Banyak sekali yang menyebarkan hoax atau berita bohong. Meneruskan
berita-berita atau informasi yang tidak jelas dari mana sumber informasi tersebut, sehingga menciptakan kepanikan. Ada juga yang ujaran kebencian. Jadi ada sekelompok orang yang memang dibayar bertugas untuk itu, menyebarkan kebencian supaya mengadu domba kita di media sosial. Hati-hati, ini juga untuk Bapak pribadi dan saudara-saudara mahasiswa lainnya, supaya hati-hati, waspada dalam menggunakan media sosial supaya lebih bijaksana. Kan semua di sini memiliki media sosial, baik itu Facebook, IG, Twitter, maupun media sosial yang lainnya. Mari, mulai hari ini, sudah belajar pengantar ilmu komunikasi, kita menjadi lebih bijak dalam bermedia sosial supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bisa kena nanti undang-undang ITE kalau kita menyebarkan kebencian, menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Nanti ada pasal-pasal tertentu yang menjerat kita ke hotel Prodeo atau jeruji besi. Apakah ada yang pernah menyebarkan informasi hoax? Coba diingat-ingat lagi. Informasi misalnya dalam media WhatsApp pesan berantai terkait undian berhadiah kuota belajar gratis yang belum tentu kebenarannya, adik-adik atau saudara-saudara mahasiswa sudah sebarkan. Apakah pernah seperti itu? Atau ada pengalaman lain terkait dengan pesan berantai? Apa itu terkait dengan berita hoax atau berita bohong? Apakah ada yang mempunyai pengalaman tentang itu? Oke, berarti saudara-saudara mahasiswa sudah bijaksana dalam menggunakan media sosial. Ini luar biasa sekali. Nanti jika ada saudara-saudara mahasiswa yang menyebarkan berita hoax, kata-kata atau statusnya di media sosial yang tidak sesuai dengan etika komunikasi, pertanggungjawabkan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini dengan baik, karena ini tujuannya salah satunya supaya kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kita mampu berkomunikasi yang baik dan benar. Oke, kita lanjutkan. Tampaknya sedikit ada kendala teknis ini. PowerPoint-nya tidak mau bergerak. Oke.
Sudah. Jadi sekarang kita mempelajari beberapa definisi komunikasi menurut para ahli. Saudara-saudara mahasiswa ada yang sudah membaca, ada juga yang belum. Nah, bagi yang sudah membaca, mari kita elaborasi, kita samakan persepsi, karena banyak sekali definisi komunikasi menurut para ahli. Banyak sekali. Tentunya saudara-saudara ada yang sudah membaca istilah komunikasi dari Cherry dalam Stuart ini, ada juga yang belum. Nah, di sini disebutkan istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yang berarti komunis. Yang bahasa Latin komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari dalam bahasa Latin communico yang artinya membagi. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh teman-teman bahwa kita dalam berkomunikasi membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Jadi kita tadi sudah membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan. Kita sudah, adik-adik sudah tahu nama Bapak. Kita sudah menyepakati beberapa peraturan dalam perkuliahan ini. Jadi kita sudah membuat kebersamaan. Jadi kita sudah melakukan komunikasi. Ini berarti ada kesepakatan. Nah, jika ada yang melanggar kesepakatan, tentunya ada sanksi. Ada sanksi yang harus diberikan kepada yang tidak memenuhi atau melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Misalnya tadi seperti kehadirannya yang kurang, tidak bisa mengikuti ujian, mengumpul tugas tidak tepat waktunya, ada sanksinya. Meskipun tugas yang dikumpul selamat itu lebih baik dari tugas temannya yang dikumpul tepat waktu. Jadi usahakan belajar tepat waktu mengumpulkan tugas-tugasnya, cicil sedikit demi sedikit supaya tidak numpuk. Jadi dosen itu paling tidak memberikan 2 atau 3 tugas, baik berupa makalah maupun video. Karena di Prodi Ilmu Komunikasi seharusnya tidak asing lagi dengan dunia digital. Kebanyakan nanti tugas-tugas dosen dari atau yang mengajar di Prodi Ilmu Komunikasi berkaitan dengan membuat video. Apakah semua mempunyai akun YouTube? Punya, Pak. Baik. Punya, Pak. Buat akun YouTube. Nanti tugas-tugas itu saudara-saudara upload di YouTube-nya masing-masing. Selanjutnya, nah, sebelum lanjut, Bapak ingin mendengar definisi komunikasi menurut teman-teman di sini. Ardana, Nyoman Ardana.
Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Nyoman. Kalau Apakah menurut sudah saya, dapat membaca terkait dengan definisi komunikasi? Coba sampaikan. iya, Pak. Kalau menurut saya, komunikasi itu membangun komunikasi sosial, Pak. Seperti hubungan gitu, Pak. Dengan orang lain, Pak. Misalnya, Pak. Kan, Baik. Ya, ada lagi Cek. tambahan? Silakan, Nyoman Ardana. Halo. Kedengaran, Pak? Halo. Sudah cukup? Belum, begini, Pak. Kalau menurut saya, komunikasi itu membangun komunikasi sosial dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan, Pak. Baik. Terima kasih Nyoman Ardana. Jadi menurut definisi komunikasi yang disampaikan oleh Nyoman Ardana, jadi kita berkomunikasi atau komunikasi sosial dengan orang lain supaya orang lain mau menuruti apa yang ingin kita sampaikan. Jadi komunikasi sosial. Tentunya kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi dengan orang lain, ini hal yang penting. Kita harus mampu berkomunikasi baik di lingkungan keluarga yang sudah seperti saudara-saudara ini kan masuk dalam seketeruna-teruni di Banyarnya. Masuk dalam Karang Taruna di desanya. Jadi di sana salah satu pengimplementasian komunikasi sosial. Jadi ini penting sekali. Nah, dalam komunikasi sosial ini kita belajar bagaimana mengenal diri sendiri dan mengenal karakter orang lain. Jadi kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama-sama. Kita harus mengerti, memahami orang lain dalam lingkungan sosial itu. Tidak boleh kita mementingkan diri sendiri. Misalnya, kita menyuarakan atau memutar musik yang keras di lingkungan kita. Tidak boleh terlalu larut malam. Sebelumnya pun kita harus minta izin dulu sama tetangga. Mohon maaf, Ibu, Bapak mengganggu nanti karena ada ulang tahun misalnya. Jadi kami akan ada keramaian sebentar, tidak lebih dari jam 9 malam. Itu misalnya berkomunikasi di awal, sehingga di lingkungan sosial itu tetangga kita memaklumi. Kita juga harus menepati kalau sudah selesai jam 9 cukup. Jangan karena kesenangan kita, ketamakan kita ingin yang lebih, malah melanggar kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama tetangga yang lain untuk menyuarakan atau menghidupkan sound system sampai jam 9. Jangan egois. Kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama-sama, bermasyarakat. Seperti itu. Baik, Bapak ingin menyapa teman-teman yang lain. Lo,
Putu Noviani. Saya, Pak. Ya, Milo. Definisi komunikasi menurut saya adalah komunikasi adalah pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan melalui atau tanpa media, dan sehingga komunikan itu memberikan feedback atau respon. Terima kasih, Pak. Ya, ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, ada media, dan ada feedback. Sama halnya yang disebutkan di awal, itu definisi komunikasi. Jadi semuanya itu harus dipenuhi sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jika satu saja di antara yang dikatakan tadi tidak terpenuhi, tidak bisa dikatakan komunikasi itu berjalan secara efektif. Oke, kita lanjutkan definisi komunikasi dari para ahli lainnya. Nah, ini salah satu pakar komunikasi yang terkenal, yakni Harold D. Lasswell. Jadi menurut Harold D. Lasswell, komunikasi ialah menjawab pertanyaan. Siapa yang menyampaikan? Apa yang disampaikan? Melalui saluran apa? Kepada siapa? Dan apa pengaruhnya? Itu definisi komunikasi menurut Harold D. Lasswell. Ini harus saudara-saudara ketahui dalam belajar ilmu komunikasi. Siapa yang menyampaikan? Misalnya, Bapak menyampaikan materi terkait pengantar ilmu komunikasi. Apa yang disampaikan? Materi yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, definisi komunikasi, dan konteks komunikasi. Nah, melalui saluran apa? Melalui aplikasi Zoom Meeting. Kepada siapa? Kepada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 1B. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya, saudara-saudara mahasiswa jadi mengetahui, memahami apa itu ilmu komunikasi. Mengapa kita mempelajari ilmu komunikasi? Apa yang terjadi jika kita tidak melakukan komunikasi? Dan bagaimana kita atau cara kita berkomunikasi yang baik dan benar. Pengaruhnya nanti ada pada sikap tindakan saudara-saudara di dunia nyata maupun di dunia maya yang Bapak sebutkan tadi di media sosial. Contohnya membuat status. Bagaimana status saudara-saudara nanti Bapak pantau. Jika kebetulan sudah berteman kita di media sosial, baik di IG, Facebook, Twitter, Bapak bisa pantau nanti bagaimana status saudara-saudara. Apakah ada kata-kata kasar yang ditulis, diketik di statusnya? Apakah kata-kata menghujat? Kata-kata menyindir temannya? Mulai sekarang kita kurangi jika ada yang masih seperti itu. Kurangi, bahkan stop
stop. Ya? Paham? Gunakan media sosial itu untuk membekali diri kita, baik di bidang akademis maupun non-akademis, supaya kita menjadi siap menyongsong era digital ini. Jangan kita diperbudak oleh konten-konten digital yang tidak bermanfaat, yang pamer kekayaan, pamer wisata ke sana ke sini, pamer kendaraan mewah, dan pamer-pamer lainnya. Jadi kurangi hal seperti itu. Mari kita isi diri kita dengan ilmu, pengetahuan, wawasan yang bermanfaat. Saudara-saudara mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, cari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ilmu komunikasi. Sehingga wawasan saudara-saudara mahasiswa menjadi lebih luas. Oh, ini loh sekupan atau batasan-batasan mempelajari ilmu komunikasi. Apa yang dapat kita kembangkan? Apa yang dapat kita sumbangkan kepada masyarakat, kepada negara ini melalui ilmu komunikasi? Tentunya sangat banyak. Penelitian-penelitian ilmu komunikasi, penelitian komunikasi sangat banyak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan TIK, teknologi informasi komunikasi, itu sangat penting berkaitan dengan sistem negara kita. Bagaimana misalnya suatu aplikasi yang benar-benar melindungi data dari warganya. Apakah pernah saudara-saudara mendengar salah satu aplikasi pemerintah datanya bocor sehingga dijual oleh orang di luar negeri? Apakah pernah mendengar? Apakah ada yang pernah mendengar beritanya di media elektronik? Ya. Tentang Peduli Lindungi itu Pak, yang data-data bocor. Ya. Betul, Dio. Ada aplikasi Peduli Lindungi yang datanya bocor. Ini fatal sekali. Nah, data-data kita diperjualbelikan di luar negeri. Dijual di sana data kita. Jadi diketahui data-data pribadi kita akan menimbulkan cyber crime, kejahatan di dunia atau di media cyber. Akan ada saudara-saudara menerima pesan SMS atau WA yang salah satunya yang sederhana, minta pulsa. Ada seseorang yang secara tiba-tiba minta pulsa sama kita. Tolong, bahkan dari orang tua kita. Dia, bapak lagi di jalan ini, oh, tolong kirimin pulsa. Seperti itu. Adakah apakah ada yang pernah mengalami hal itu di sini? Ada yang pernah menjadi korban? Papa minta pulsa?
Pernah, Pak. Pernah ya? Pak. Coba Pernah, diceritakan siapa yang ini pernah tadi. Nah, Danila. Bagaimana Ya. kronologisnya Danila? Ini platformnya melalui Messenger, Pak. Ya. Waktu itu bapak saya kan punya akun media sosial, terus tiba-tiba di chat untuk ngirim uang ke rekeningnya, dan nomor rekeningnya itu benar, Pak, punya bapak saya, tapi ternyata Facebooknya itu dihack. Begitu. Untung kami semua saudara-saudaranya belum sempat mengirimkan uang ke rekening itu. Begitu, Pak. Karena jumlah yang diminta juga sangat banyak. Jadi kan tidak mungkin bapak saya minta uang sebanyak itu. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih Danila sudah berbagi informasi kepada kita semua. Oke, Pak. Sama-sama. Bahwasanya segala tindakan kejahatan di media sosial itu bisa saja terjadi. Salah satunya karena data kita bocor. Aplikasi yang digunakan itu tidak aman, tidak bagus, keamanannya kurang, sehingga hacker bisa membobolnya. Jadi data-data kita itu dipergunakan untuk kejahatan, seperti yang dialami oleh bapaknya Danila. Jadi kita harus waspada. Jika ada saudara, teman, termasuk bapak dosen sendiri, bapak ibu dosennya di kampus, yang minta pulsa, jangan karena saudara-saudara merasa takut, oh dosen yang minta pulsa, saya kirimin saja. Jangan seperti itu. Saudara harus kritis. Kan mustahil dosen minta pulsa sama mahasiswa. Mustahil sekali. Ini sudah kejadian. Ada nomor dosen yang dihack, minta pulsa. Jadi kita harus hati-hati. Kejahatan di media sosial itu sangat kejam. Ada contohnya. Ada seorang anak yang dikabarkan kecelakaan dan dia ada di rumah sakit. Nah, lalu anak yang dinyatakan sebagai korban ini disuruh mematikan teleponnya dulu. Mohon maaf, ada suara kucing. Jadi begitu. Padahal dia baik-baik saja, dinyatakan kecelakaan dan diminta mematikan handphonenya. Pelaku ini kemudian menghubungi orang tuanya di rumah supaya mengirimkan uang karena anaknya sedang sekarat di rumah sakit, butuh biaya yang besar, harus segera dioperasi. Kan orang tuanya curiga, lalu diteleponlah anaknya. Tidak aktif nomor HP-nya karena sudah disetting dari awal oleh pelakunya. Pasti orang tuanya curiga dan menelpon anaknya. Sedangkan pelaku sudah menyuruh anaknya itu mematikan teleponnya dulu karena mungkin ada gangguan dan sebagainya, diminta mematikan. Paniklah orang tuanya. Karena panik, kesadaran sudah tidak bagus, takut, khawatir, cemas dengan
kondisi anaknya yang mau operasi di rumah sakit, ya di sanalah psikologis kita dipengaruhi sehingga kita mau mentransfer uang ke rekening yang ditujukan itu. Seperti itu canggihnya di dunia maya ini, di media sosial ini. Jadi mari kita lebih waspada, lebih hati-hati supaya tidak menjadi korban-korban selanjutnya. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait dengan yang Bapak sampaikan atau ada yang menambahkan, menyanggah, menanggapi, Bapak persilahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Baik. Perkenalkan, nama saya Ketut Dikayana, absen 2. Bagaimana sih tips atau cara berkomunikasi yang baik dan benar menurut pengetahuan Bapak dan tanpa menyinggung perasaan orang lain, Pak? Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dwi Kayana. Bagaimana tips berkomunikasi yang baik dan benar tanpa menyinggung perasaan orang lain? Ini sangat sulit, sangat berat mengaplikasikannya. Meskipun kita sudah belajar banyak teori, belajar banyak melalui buku, internet, jurnal, dan sebagainya, jika tidak dipraktekkan sedikit demi sedikit, tentunya akan menguap begitu saja. Nah, bagaimana tipsnya? Ini yang Bapak bisa bagi dengan teman-teman. Tentunya pertama kita mempelajari etika komunikasi. Bagaimana etika komunikasi berbicara dengan orang yang lebih tua. Bagaimana penggunaan bahasanya. Tidak sama penggunaan bahasa dengan orang yang lebih tua dan bahasa kita dengan orang yang setara atau di bawah kita. Mari kita biasakan untuk mengucapkan kata tolong. Minta tolong. Mungkin ini kelihatan sepele, berat diucapkan karena kita gengsi. Merasa diri, punya kuasa. Merasa diri kaya. Merasa diri dari status yang lebih tinggi. Berat rasanya minta tolong. Menyuruh-nyuruh saja maunya. Apalagi, di rumahnya dimanjakan. Mari kita belajar minta tolong. Walaupun hal yang sekecil apapun. Misalnya, kita lupa membawa alat tulis. Tidak serta-merta kita mengambil dari tas teman kita. Kita ucapkan kata tolong. Tolong pinjami saya pensilmu ya, karena saya lupa tadi bergesa-gesa ke kampus. Jadi kan enak dengarnya. Orang yang teman yang mau meminjam kita pun, segan dia, dia mau minta tolong. Halus suaranya. Tidak menghardik, pilih pulpen cisik nih, agam genci. Itu misalnya.
Kan nggak enak kedengarannya. Kita yang perlu loh. Kita yang perlu. Jadi kita harus merendah supaya tidak tersinggung temannya. Jika begitu cara kita kasar dalam menyampaikan, bisa saja teman yang punya pulpen itu tidak memberikan, padahal dia membawa lebih. Bisa saja hal itu terjadi. Karena tidak ada etika kita. Apalagi terkait dengan meminjam uang. Ini riskan sekali. Orang yang memberikan saudara-saudara mahasiswa meminjam uang bisa dikatakan adalah dewa di skala. Orang itu adalah dewa penyelamat karena memberikan pinjaman uang ke orang lain itu sangat berat. Jadi bagaimana kita menghargai, menyampaikan, memohon. Nah, setelah diberikan pinjaman, kita harus ingat mengembalikan. Jangan hanya ingat meminjam, tapi pura-pura lupa, hilang ingatan saat jatuh tempo mengembalikan. Jadi ini akan membuat ketersinggungan. Kita diberikan kepercayaan, kita harus bertanggung jawab. Nah, itu salah satunya minta tolong. Dwi. Selanjutnya, ucapkan terima kasih. Ini hal sederhana. Minta tolong, ucapkan terima kasih. Mari kita jadikan dua kata keramat dalam perjalanan hidup kita. Sampaikan terima kasih, kita sudah dibantu, kita sudah ditolong. Jadi lega, tidak ada ketersinggungan di sana. Itu, ucapkan kata tolong, terima kasih. Nah, yang lainnya, berkomunikasilah saat yang tepat. Waktunya yang tepat. Misalnya, mau mengunjungi rumah teman, jangan pada jam-jam lagi istirahat, lagi berkumpul dengan keluarga. Jadi harus tepat. Mau menyatakan sesuatu, harus waktunya tepat, supaya tidak ada ketersinggungan. Teman-teman di sini, yang cowok misalnya, mau menyatakan perasaan kepada seorang wanita, harus cari waktu dan tempat yang tepat, supaya tidak ada ketersinggungan. Jika sudah tepat waktu dan tempatnya, astungkara, ada kebersamaan, ada kesamaan persepsi di sana, sehingga perasaannya bisa diterima dan tidak bertepuk sebelah tangan. Seperti itu, Dwi. Sehingga lancar saja komunikasinya, tidak ada ketersinggungan. Itu yang bisa Bapak berikan tips-tipsnya. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan. Mari kita berbagi di sini. Bantu Dwi bagaimana tips berkomunikasi yang baik dan benar supaya tidak menyebabkan ketersinggungan di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Baik, Bapak lempar ke forum. Bagi yang mau berpendapat, silakan sebelum Bapak tunjuk.
Oke, Pak. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Made Dina. Ya. Tadi Bapak udah bilang dua komponen keramat atau penting dalam hidup kita. Yang pertama itu minta tolong dan mengucapkan terima kasih. Saya ingin menambahkan satu lagi, Bapak, supaya menghindari ketersinggungan, jika kita berkomunikasi dengan orang lain, jangan lupa meminta maaf. Jika mungkin ada hal yang kita rasa dapat menyinggung perasaan pihak lawan kita dalam berkomunikasi. Terima kasih, Pak. Baik, luar biasa sekali Dina. Bapak lupa tadi. Ya, itu 3 kata keramat yang harus kita jadikan habit, kebiasaan dalam diri kita. Minta tolong, minta maaf jika ada salah, dan terima kasih. Terima kasih Made Dina sudah mengingatkan kita semua. Mari kita pahami, mari kita resapi, dan implementasikan di kehidupan sehari-hari. Niscaya dengan seperti itu kita akan lancar-lancar saja berkomunikasi dengan siapa saja. Baik, jika ada tambahan, silakan teman-teman yang lainnya. Saya, Pak. Baik, Putu Rida. Menurut saya, cara kita berkomunikasi agar tidak menyakiti perasaan orang lain itu dengan cara dengan cara memperhatikan dan memikirkan dahulu apa yang ingin kita sampaikan, apakah itu akan menyakiti perasaan orang lain atau tidak, dan kita juga harus melihat lawan kita berbicara apakah dia lebih dewasa atau seumuran dengan kita. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Rida. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Perhatikan dulu supaya tidak ada ketersinggungan nantinya. Itu terkait dengan juga waktu yang tepat, tempat yang tepat, jam yang tepat. Jadi kita harus perhatikan. Dan satu lagi disebutkan dengan siapa kita bicara. Itu harus diperhatikan supaya tidak ketersinggungan. Kita misalnya di Bali yang kita kenal dengan unggah-ungguh bahasa, bisa kita implementasikan. Saat kita nangkil ke griyo, bagaimana menggunakan bahasa halus yang baik dan benar. Nah, itu. Nah, saat dengan teman sesama, bagaimana bahasanya. Itu yang perlu kita pelajari. Itu juga bagian yang menjadi kajian ilmu komunikasi. Baik, ada yang lain menambahkan? Silakan. Tidak ada. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Mohon maaf di sini saya tidak ingin menjawab pertanyaan, bukan menjawab pertanyaan dari Wika. Ya. Saya ingin menambahkan untuk materi komunikasi Bapak. Menurut saya komunikasi itu bukan hanya bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, bagaimana cara kita memberikan informasi dari pihak kita saja, Bapak. Kita juga harus belajar bagaimana kita mendengarkan orang lain juga. Karena kan berkomunikasi bukan hanya dari kita aja gitu ya, Pak. Bagaimana kita mendengarkan orang lain, menyimak dan memahami juga gitu. Jadi tidak hanya kita yang berbicara, supaya kita dapat membuat komunikasi dua arah yang efektif gitu. Menurut saya, Bapak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Putri Maheswari. Ini tambahan untuk Bapak terkait dengan belajar ilmu komunikasi, tidak saja monolog, tetapi dialog sifatnya. Bapak menyampaikan, ada yang berpendapat, Bapak mendengarkan. Seperti itu. Terima kasih Putri. Jadi kita tidak bisa
monoton, menguasai pembicaraan sendiri tanpa mendengarkan. Karena sebagai seorang komunikator yang ulung dimulai dari menjadi seorang pendengar yang baik. Bagaimana kita mendengarkan, lalu kita renungkan. Setelah itu baru kita implementasikan. Mana yang patut kita sampaikan, mana yang tidak patut kita sampaikan. Terima kasih Putri Maheswari. Jadi teman-teman seperti itu, tidak hanya monolog tapi dialog. Bapak siap mendengarkan saudara-saudara yang ingin berpendapat. Begitu juga saudara-saudara mendengarkan apa yang Bapak sampaikan terkait ilmu komunikasi. Terima kasih Putri Maheswari. Apakah ada yang lain yang ingin menjawab, menanggapi, atau menambahkan? Dipersilakan. Tidak ada? Jadi seperti itu, Dwi Kayana, bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh teman-temannya dan tambahan-tambahan lainnya? Sudah Pak, sudah Pak. Baik, sekarang tinggal kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jam berapa kita, Dwi? Sampai jam 11.40 Pak. 11.40. Baik. Masih ada waktu. Lanjut. Nah, ini kembali terkait dengan definisi komunikasi menurut para ahli. Jadi tinggal dibaca, kemudian dipahami. Ini menurut Rogers dan De Laurentiis. Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Nah, jika sudah berkomunikasi dengan baik, saling mendengarkan, mau mendengarkan, tidak egois, akan timbul pengertian yang mendalam. Ini yang menjadi tujuannya, pengertian yang mendalam. Selanjutnya, menurut Carl E. Hobson, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian seseorang terhadap orang lain. Pengertian. Jadi kita harus saling mengerti satu sama lain. Tidak boleh egois. Tidak boleh kita saja yang memonopoli. Nah, Bapak coba kembalikan ke forum lagi. Apakah ada yang ingin disampaikan supaya Bapak tidak memonopoli? Apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan komunikasi atau fenomena-fenomena dewasa ini terkait ilmu komunikasi? Bapak, persilakan. Apakah ada pernah mengalami miskomunikasi?
Apakah lancar-lancar saja komunikasinya selama ini, baik di keluarga, bersama pasangan, di masyarakat, di sekolah, di organisasi yang saudara-saudara ikuti? Apakah semua berjalan lancar atau ada kendala-kendala, ada miskomunikasi sehingga komunikasi tersebut tidak berjalan efektif? Bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Saya Bapak. Nah, Pak. Oh ya, duluan deh. Baik, Dina, Ya. silakan. Oke, kalau saya sendiri Pak, mungkin sering terjadi miskomunikasi itu. Jangankan di masyarakat Pak, di keluarga saja pasti sering terjadi miskomunikasi antara anak dan orang tua. Berhubung saya anak tunggal, jadi lingkup keluarga saya sangat kecil, cuma terdiri dari bapak saya, ibu saya, dan saya sendiri. Kadang apa yang mereka mau tidak sampai ke saya. Misalkan seperti, jujur saja, saya awalnya tidak berminat kuliah di STAH ini, karena saya dulu tinggal di Badung, jadi saya punya mimpi ingin mencari jurusan akuntansi di Universitas Udayana. Realistis saja, siapa sih yang nggak bermimpi pingin kuliah di kampus ternama. Jadi orang tua saya diam saja, kayak diam karena bapak saya juga sudah tidak bekerja, demi anggapannya menjaga perasaan saya, dia diam, kayak dia nggak bilang kalau misalkan keuangan ini lagi kritis, nggak bisa nih kayaknya kamu untuk kuliah di UNUD. Selama 2 bulan saya belajar, tapi tidak ada komunikasi apapun Pak. Tapi tiba-tiba di akhir saat mau SBMPTN, saya disuruh ubah aliran karena rencana dari tinggal di Badung, saya mau pindah ke Singaraja. Jadi saat itu saya harus berputar pikiran Pak, apa nih yang ada di Singaraja. Saya nggak tahu apa-apa tentang apapun yang ada di Singaraja, bahkan kampus. Yang saya tahu cuma ada Undiksa. Jadi oke, saya ikut SBMPTN di Undiksa, dan saya keterima di jurusan akuntansi. Tapi berpikir lagi Pak, saat itu saat ini keuangan ekonomi keluarga saya sangat kritis. Jadi bisa nggak Bapak saya memenuhi nanti UKT dalam 4 tahun ke depan? Jangan sampai saat saya kuliah nanti, kuliah saya terpotong karena masalah keuangan. Mungkin di awal masih bisa, tapi bapak saya selalu bicara dia akan memenuhi karena tanggung jawabnya sebagai orang tua. Tapi ya nggak mungkin dong kita nggak ngerti situasi keluarga. Jadi karena itu saya berubah pikiran lagi, saya tidak ambil di Undiksa dan saya langsung mendaftar di jalur reguler gelombang kedua STAH Pak. Itu semua karena adanya miskomunikasi, jadi saya anggapannya di mental sana, mental sini, nggak ada yang pasti saat itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Made Dina sudah berbagi pengalaman adanya miskomunikasi di keluarganya. Ini lumrah terjadi karena kurang keterbukaan. Jika dari awal terbuka, orang tua menyatakan tidak mampu membayar perkuliahan, tentunya Dina bisa mencari alternatif lain. Nah, berarti Dina di sini, jika Bapak berbicara karma Dina, jodoh Made Dina ada di kampus Tahanan Puputuran Singaraja.
Meskipun sebelumnya tidak pernah tahu ada kampus Tahan Empuk Kultural Singaraja. Di Singaraja ini taunya Undiksa. Nah, sekarang memang siapa sih yang tidak ingin menempuh pendidikan di UNUD, di Undiksa, tetapi kita juga harus realistis dalam hal pembiayaan. Itu juga harus kita pikirkan. Jika Dina bekerja, apakah Dina bekerja? Tidak, Pak. Dulu saya pas di Badung ada kerja sambilan. Itu sebelum pandemi, saya itu sering jadi MC di beberapa acara, jadi dapat bayaran lumayan per malamnya. Tapi ya habis saat itu juga, Bapak. Oke, itu juga harus kita pikirkan. Orang tua ekonominya sedang kritis, masa pandemi seperti ini, Dina tidak bekerja. Kita harus memilih. Jadi kehidupan ini banyak kerikil, batu-batu yang harus kita lalui, yang harus kita lewati. Kita punya pilihan, mari kita bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Sekarang Dina sudah memilih di prodi ilmu komunikasi. Dina memiliki skill di Master of Ceremony, itu bisa dikembangkan, dilatih lagi, dan Astungkara nanti bisa profesional. Sehingga ini salah satu luaran dari prodi ilmu komunikasi, menjadi seorang MC yang profesional, menjadi seorang wartawan, bekerja di media baik cetak maupun elektronik, bisa juga menjadi seorang bidang film nanti ya, yang memenuhi, ya karena tidak lepas dari komunikasi. Jadi miskomunikasi itu bisa terjadi di mana saja. Sekarang Bapak harap Dina merubah mindset. Dari yang awalnya tidak sama sekali terpikirkan kuliah di prodi ilmu komunikasi Tahan Empuk Kultural Singaraja, sekarang Dina sudah memilih ini dengan segala konsekuensinya. Dina harus fokus mengikuti ini, ambil hikmahnya, sehingga nanti menjadi orang yang sukses. Ikuti semuanya, ikuti organisasi yang ada di kampus, berbagi bersama temannya, menjalin relasi, menjalin koneksi yang baik, sehingga nanti menjadi bekal, menjadi tabungan karma, karena kita tidak lepas dari hukum karma pala. Jika kita sekarang sudah disiplin, sudah rajin, sudah belajar dengan baik, nanti kita akan mempunyai karakter yang mulia. Pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter manusia yang mulia. Jadi otomatis nanti pekerjaanlah yang akan menghampiri kita. Bukan kita lagi mencari pekerjaan. Asalkan dasar kita kokoh dan tangguh, Astungkara nanti sukses. Jadi seperti kata-kata bijak, kehidupan yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Jadi pertaruhkan kehidupan
Dina, dan saudara-saudara mahasiswa lainnya di Prodi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Gama Hindu Negeri Empu Kuturun Singaraja. Totalitas di sini Astungkara sukses di bidangnya masing-masing. Demikian Dina, jadikan miskomunikasi ini menjadi hikmah, bukan musibah. Seperti itu. Ada yang ditambahkan, Dina? Siap, tidak Bapak. Baik, mari kita wujudkan bersama-sama. Ada yang ingin berbagi atau ingin menanggapi, Bapak persilakan. Tidak ada, ya kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan definisi. Nanti Bapak bagikan PowerPoint-nya karena ini sudah waktu. Masih tentang definisi komunikasi menurut para ahli. Dan terakhir, konteks komunikasi. Jadi, konteks di sini berarti semua indikator atau semua faktor di luar orang-orang yang berkomunikasi. Yang terdiri dari yang pertama, aspek bersifat fisik seperti iklim, cuaca, suhu udara, bentuk ruangan, penataan tempat duduk, dan alat yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya aspek psikologis, bagaimana seperti sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi para peserta komunikasi. Ini juga harus diperhatikan bagaimana untuk menjadi komunikasi yang efektif. Aspek-aspek ini. Aspek sosial seperti norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik budaya. Jadi itu harus kita perhatikan. Jangan pernah melanggar norma-norma yang sudah disepakati. Nilai sosial, juga karakteristik budaya. Selanjutnya aspek waktu, yakni kapan berkomunikasi supaya efektif. Jangan menghubungi dosen tengah malam. Itu misalnya dosennya sedang beristirahat dihubungi. Jadi hari apa, jam berapa, pagi, siang, sore, atau malam. Kita harus sepakati itu supaya ada kesamaan, ada kesepakatan sehingga komunikasi itu berjalan dengan baik dan benar serta efektif, efisien. Itu harapannya. Baik, itu yang Bapak bisa sampaikan karena sudah waktu dan sudah banyak diskusi juga. Kita cukupkan perkuliahan hari ini. Semoga ada faedahnya, ada manfaatnya untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama dulu. Nyalakan kameranya. Senyum yang manis. 1, 2, 3. White. Once again. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyum yang manis. Cheese. Bali. Oke. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Luar biasa sekali perkuliahan hari ini. Diskusi yang hangat. Saudara-saudara yang cantik dan ganteng, semangat ya. Ini pilihan kita. Mari kita semangat sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi sukses, menjadi seorang sarjana yang sujana. Mari kita tutup dengan Parama Santi Mantra.
Om Santi, Santi, Santi. Oh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati. Silakan, Lab.